Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan di kelas berbasis masalah. Nah, yang pertama yaitu alasan nomor satu untuk merencanakan pembelajaran. Nah, kaitannya dengan alasan merencanakan pembelajaran karena tidak mungkin kita sebagai pendidik tidak punya rencana pembelajaran. Nah, kaitannya mereka yang gagal merencanakan berencana untuk gagal dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya struktur 3 fase untuk pelajaran. Nah, yang pertama fase sebelumnya, yaitu yang pertama mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, pastikan masalahnya dipahami. Dan yang ketiga, menetapkan ekspektasi yang jelas. Nah, yang kedua, kegiatan siswa. Yang pertama berangkat, yang kedua perhatikan pemikiran matematis siswa, yang ketiga berikan dukungan yang sesuai, dan yang keempat memberikan ekspektasi yang bermanfaat. Nah, selanjutnya diskusi kelas, yaitu dengan satu, mempromosikan komunitas matematika pelajar. Nah, yang kedua, mendengarkan aktivitas tanpa evaluasi, dan yang ketiga, meringkas gagasan utama dan program identitas masa depan. Nah, selanjutnya yaitu fase sebelum, yaitu aktifkan pengetahuan khusus sebelumnya yang terkait dengan tujuan pembelajaran, yaitu dengan mulailah dengan versi sederhana dari tugas tersebut, kemudian terhubung dengan pengalaman siswa, kemudian perkiraan memprediksi jawaban. Nah, yang selanjutnya pastikan masalahnya dipahami. Yang pertama, apa yang kita coba cari tahu. Yang kedua, apakah kami memiliki cukup informasi untuk memulai, dan apa yang sudah Anda ketahui untuk memulai. Nah, yang selanjutnya tetapkan ekspektasi yang jelas, yaitu dengan bagaimana Anda ingin siswa bekerja dan produk apa yang mereka persiapkan untuk diskusi. Yang selanjutnya yaitu fase selama pengajaran. Yang pertama, let's go atau memulai. Izinkan dan dorong siswa untuk merangkul perjuangan. Nah, yang kedua, perhatikan pemikiran matematis siswa, yaitu dengan luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang mereka pikirkan dan ide yang mereka gunakan. Yang ketiga, berikan dukungan yang sesuai, yaitu dengan pikirkan cara-cara untuk mendukung tanpa mengambil tanggung jawab mereka. Nah, yang keempat, berikan ekstensi yang bermanfaat, yaitu bersiaplah untuk siswa yang menyelesaikan dengan cepat dan bagaimana Anda dapat memperluas pemikiran mereka. Yang selanjutnya yaitu 8 langkah proses perencanaan pelajaran. Nah, yang pertama, ketahui tujuan pembelajaran matematika. Langkah kedua, pertimbangkan kebutuhan siswa. Langkah ketiga, pilih tugas dan gunakan paduan 4 langkah untuk evaluasi dan pemilihan aktivitas. Langkah keempat, rancang penilaian pembelajaran. Langkah kelima, sebelum bersiap dapatkan pengetahuannya. Langkah keenam, selama siswa bekerja. Langkah ketujuh, setelah diskusi kelas. Dan langkah ke-8, renungkan dan sempurnakan. Selanjutnya yaitu lebih banyak pilihan untuk pelajaran 3 fase, yaitu yang pertama think pair share, yaitu pose tugas atau sebelumnya. Siswa mengembangkan gagasan sendiri atau berpikir, pasangkan dengan teman sekelas untuk membahas strategi atau selama, dan kelompokkan ke kelompok kecil atau seluruh kelas berbagi dan membandingkan strategi atau berbagi. Nah, yang kedua, learning centers, yaitu model sebelumnya apa yang terjadi di setiap pusat dan selama terlibat dalam tugas di setiap pusat dan setelah siswa membahas apa yang mereka pelajari di satu atau lebih pusat.
Selanjutnya yaitu membedakan instruksi. Points to talk about, yaitu rencana pelajaran mencakup strategi untuk mendukung berbagai latar belakang akademis yang berbeda yang ditemukan di ruang kelas. Pertimbangkan apa yang dapat dibedakan. Yang pertama, isi atau apa yang Anda ingin setiap siswa ketahui. Yang kedua, proses, yaitu bagaimana Anda akan melibatkan mereka dalam memikirkan isi. Nah, yang selanjutnya produk, yaitu apa yang akan mereka perlihatkan, tulis atau ceritakan untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, yang terakhir, pertimbangkan lingkungan belajar fisik, membedakan instruksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.